Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. KB Katilam BCA malam hari ini 23 Januari 2024 Miladiah. Kita lihat di surat kedua namanya Al-Baqarah, ayatnya ayat 143. Umat Islam adalah ummatan wasaton, umat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berbahagia, umat Islam ini adalah umat yang mendapatkan petunjuk. Jadi siapa yang mempergunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk, mempergunakan Al-Hadis sebagai petunjuk, maka mereka menjadi namanya ummatan wasaton. Ya, itu sebutannya dalam Al-Quran. Sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan. Jadi umat yang adil dan beradab dan bisa dijadikan sebagai umat pilihan, umat andalan. Nanti panjenengan lihat surat kelima ayatnya 54 sampai 55. Ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang adil, orang-orang yang pilihan, yang mereka sebagai hamba Allah dan juga bisa dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nanti bisa dilihat. Dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, sebagaimana di Al-Baqarah ayat 6 dan 7, orang-orang yang hatinya sudah mati. Al-Baqarah 8 sampai 20, orang-orang yang hatinya sakit. Ini semasa hidupnya mereka berulah beda dengan ulahnya perilaku orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman itu terbaik, orang-orang yang kafir itu terbalik. Tapi mereka tidak sadar. Jadi dia terbalik itu loh. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu dia tidak sadar, orang-orang kafir itu. Jadi pola hidupnya terbalik tapi dia tidak sadar. Kalau diingatkan juga begitu, malah berani membantah orang yang mengingatkan itu, malah menuduh orang-orang yang mengingatkan itu orang bodoh, padahal dialah yang bodoh. Itulah Pak dan Ibu sekalian, orang-orang yang hati mati, orang-orang yang hati sakit, kita doakan mudah-mudahan bisa bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan orang-orang yang hatinya sakit, mudah-mudahan mendapatkan obat taubatan nasuha, yang biasanya itu ciri-cirinya berkata dusta, selalu ingkar janji, selalu berkhianat atas amanat. Kita doakan mudah-mudahan dengan tobatnya dia berkata jujur, tepat janji-janjinya dan amanah apabila mendapatkan amanah ya dari umat Islam ini, terutama namanya kepemimpinan ini. Mari kita lanjutkan. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Jadi segala hal yang hak itu harus ditegakkan. Segala hal yang batil itu harus dilenyapkan. Tentu caranya harus dengan cara yang sopan, yang santun, yang bijak, agar orang-orang yang melakukan kebatilan itu sadar bahwa dia
melakukan kebatilan. Mereka dalam segala persoalan hidup berada di tengah orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja. Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau orang itu melupakan janjinya ya, ini surat kedua Pak, ayatnya 143 ya, dari surat Al-Baqarah. Jadi kalau dia itu lupa janjinya, maka orang itu akan mementingkan yang namanya kebendaan. Kebendaan makhluk semuanya itu, padahal itu pasti akan sirna. Tapi karena dia itu buta, sehingga dianggapnya bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang terakhir. Padahal ini adalah tempat ujian kita. Ya, jika di dunia ini kita baik, maka insya Allah wafat kita juga akan baik, di barzah kita baik, di akhirat baik, sehingga bisa sampai ke surga. Jadi dunia ini sangat penting, tapi tidak boleh melupakan ya namanya akhirat. Makanya diusahakan fid dunya hasanah wa fil barzah hasanah wa fil akhirah hasanah ilal jannah. Itulah cita-cita umat Islam semuanya. Jadi harus bahasanya itu sapu jagat. Jadi harus diambil semuanya, jangan sampai kita ini di dunia bahagia, nanti di akhiratnya tidak bahagia. Ini adalah orang yang merugi, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama, sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Ini juga tidak boleh puasa terus menerus, sholat terus menerus, gak mau tidur. Oh ya, sudah jalan lagi. Ya, jadi jangan sampai melampaui batas. Jadi puasa terus menerus, tidak mau tidur waktu malam, tidak mau nikah. Alasan mereka untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau kita ini umatnya Nabi Muhammad, ya dimarahi sama Nabi Muhammad, gak boleh. Ya kita harus ada puasanya, ya ada tidak puasa, ya ada meleknya, ya ada tidurnya, ya itu semua sudah diatur. Jadi jangan sampai kita ini menyiksa diri kita, ya namanya jasmani kita ini juga ada hak-haknya yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya sakit ya perlu mendapatkan obat, kalau misalnya ngantuk ya harus ditidurkan. Tapi sekarang jangan tidur dulu, nanti kalau tidur nggak nyambung nanti ya. Jadi harus wajar ya, jangan sampai tidak wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua karena sifatnya yang adil dan terpilih dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah. Nah ini jalan tengah Pak ya. Jadi sebaik-baik ya urusan ya itu tengah-tengah. Jadi tengah-tengah itu ya dunianya kita baik, barzahnya kita baik, akhiratnya baik. Jadi ya dunia ya diambil, akhirat juga diambil. Jangan sampai mementingkan salah satu ya. Demikian pula Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, menjadi saksi bagi umatnya bahwa umatnya itu sebaik-baik umat
yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, Bapak tahu amar ma'ruf? Apa, Mas? Amar ma'ruf itu perintah untuk baik. Ya, baik itu wakeh. Ya, pokoknya bagi orang yang beriman itu baik, ya ngaji yo baik, tidur yo baik, kerja yo baik, ya toh turu yo baik, no sawah yo baik, ya ngerias yo baik, naik pesawat yo baik, nyontek yo baik. Jadi semua bernilai ibadah. Enak kan orang beriman itu. Jadi orang beriman itu hebat, makanya harus berbahagia, tapi juga harus bersabar karena hal-hal yang kenikmatan itu harus dengan sabar, tapi hal-hal yang menyedihkan itu harus sabar. Seperti ditinggal mati ibunda, ya ayanda juga sudah mati. Kita ini sudah sejak ayah ibunda ini sudah meninggal, berarti kita harus mewarisi akhlak mulia ayah dan ibunda kita, begitu. Ya, kemudian dijelaskan bahwa perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan mengikuti Rasul, serta siapa pula yang lemah imannya, membelok dari jalan yang lurus. Jadi dulu ada perpindahan kiblat ke Makkah, kemudian diperintah ke Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa. Itu kalau orang itu tidak beriman, maka dia akan membantah, ya. Dikiranya umat Islam itu tidak punya pendirian, tapi ini semuanya ternyata adalah ujian, ya. Ujian dari Allah apakah umat Islam ini patuh apa tidak. Memang pemindahan kiblat itu dirasakan, saya ulang, memang pemindahan kiblat itu dirasakan sangat berat oleh orang yang fanatik kepada kiblat yang pertama. Makanya fanatik, jangan sampai fanatik, ya. Nek fanatik akhirnya ujung-ujungnya mesti nyalahno wong. Siji fanatik, loro fanatik, telu fanatik, akhirnya elek-elekan. Jangan, wis bahno. Sing penting orang itu kalau orang Islam dia adalah baik, ya. Baik nomornya 1, baik nomornya 2, baik nomornya 3. Dan di antara yang baik-baik itu pilihlah yang terbaik nantinya, begitu. Karena manusia pada umumnya sulit untuk mengubah dan meninggalkan kebiasaannya. Tetapi orang yang mendapat petunjuk dari Allah dengan mengetahui hukum-hukum agama dan rahasia syariatnya, mereka sadar bahwa melaksanakan ibadah dengan menghadap kiblat itu adalah semata-mata karena perintah Allah, bukan karena suatu rahasia yang tersembunyi pada tempat itu. Nah, ini loh. Jadi kalau dasarnya itu perintah Allah, ya, jadi mudah ditaati, ya. Dan bahwa penempatan kiblat itu untuk menghimpun manusia pada satu arah serta untuk persatuan umat. Jadi disatukan umat, wayahe ngadep ning gene Palestina yo ngadep rono, di Masjidil Aqsa ya ngadep rono kabeh. Disuruh ngadap ke Mekah ya ke Mekah, karena Allah yang punya bumi dan isinya ini. Jadi jangan sampai kita ini berani bantah Gusti Allah, ya, untuk menghilangkan keraguan dari sebagian kaum muslimin tentang pahala sholatnya selama mereka menghadap ke Baitul Maqdis dulu. Maka Allah menerangkan bahwa dia sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman dan amal orang-orang yang mematuhi Rasul, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi semuanya itu diberi pahala. Sampeyan lihat toh, nek waktu kita umroh, waktu kita haji, betapa ya banyaknya orang yang beraneka macam itu, ya, dengan kulit yang berbeda-beda, ya, dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan unggah-ungguh, ya, ucap, hati, pikir, perbuatan yang berbeda-beda, tapi disatukan di kota suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan
panjenengan semuanya yang sudah umroh, yang sudah haji, ya, dijadikan haji dan umroh yang mabrur, yang makbul, ya, dan juga keluarga besar KBK Tilam, anak cucunya sampai akhir zaman nanti, mudah-mudahan semuanya bisa umroh dan haji. Doa-doa kita, ya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, ya, panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa keluarga besar KBK Tilam yang sudah kapundhut, semuanya kaum muslimin muslimat, kita doakan Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang akan datang kita diberi kesempatan, kita bisa bertemu lagi, dan untuk senantiasa berfastabiqul khairat, bersemangat. Mudah-mudahan nanti Allah memilihkan presiden yang terbaik, sehingga mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman dan nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat bertaubat. Semoga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.